Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia dari 11 IPS 3. Saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Gelar Sultan Ageng Tirtayasa saat naik tahta pada tahun 1651 adalah Sultan Abdul Fatih. Di bawah pimpinannya, Kerajaan Banten mencapai puncaknya dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, keagamaan, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, Kerajaan Banten terus-menerus melawan kolonialisme VOC, baik di darat ataupun melalui laut. Sejak sebelum Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda selalu berusaha menghalang-halangi perkembangan perdagangan Banten yang dikhawatirkan merugikan perdagangan VOC di Batavia, Jakarta. Berbeda dari penguasa Banten sebelum-sebelumnya, Sultan Ageng Tirtayasa sangat membenci VOC dan tidak mau tinggal diam menyaksikan kelicikan bangsa penjajah. Salah satu bentuk perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa adalah melakukan penyerangan dengan sistem gerilya terhadap Batavia lewat darat dan serangan-serangan kecil melalui laut. Pada tahun 1656, dua kapal VOC berhasil dirampas oleh pihak Banten dan dilakukan pula perusakan terhadap perkebunan tebu milik Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa juga menolak menerima utusan Belanda. Kondisi itu membuat Belanda gerah dan memblokade pelabuhan Banten untuk merugikan perdagangan kerajaan. Salah satu pertempuran melawan VOC yang terkenal pada masa Sultan Ageng Tirtayasa adalah peperangan di daerah Angke, Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Peperangan itu diakhiri dengan perjanjian 12 pasal yang disepakati pada 10 Juli 1659. Salah satu isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Banten tidak lagi bisa mengadakan perdagangan dengan Maluku. Akan tetapi Belanda bersedia membayar kerugian-kerugian yang diderita Banten. Setelah perjanjian ini, Sultan memperkuat pertahanannya dengan membangun keraton di Tirtayasa, membuat jalan dari Pontang ke Tirtayasa dan membuka persawahan di sepanjang jalan tersebut serta mengembangkan permukiman di Tangerang. Selain itu, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa di bidang perdagangan internasional adalah memperkuat hubungan dengan pedagang asing, misalnya para pedagang dari Iran, India, Arab, Inggris, Prancis, Denmark, Jepang, Filipina, Cina, dan sebagainya. Kemajuan perdagangan kerajaan Banten pun dicatat dalam harian Belanda Dan Register yang menganggap situasi itu sebagai ancaman bagi kedudukan VOC di Batavia. Keadaan mulai berubah pada 1680 ketika pemberontakan Trunojoyo berakhir sehingga Belanda bisa memusatkan kembali perhatiannya ke Jawa bagian barat, tepatnya ke Banten. Pada 10 November 1681, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim utusan diplomatik ke Inggris di bawah pimpinan Tumenggung Nayawipraya dan Jaya Sedana. Selain itu, demi kepentingan politik kerajaan, Sultan juga menjalin hubungan persahabatan dengan para penguasa daerah seperti Cirebon, Lampung, Goa, Ternate, dan Aceh. Strategi Sultan Ageng Tirtayasa yang dianggap sebagai perlawanan keras itu memicu VOC melakukan politik adu domba. VOC mendekati Sultan Haji, putra Sultan. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerjasama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya. Politik kerajaan kepada Sultan Haji. Berakhirnya perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Nah, itu dia penjelasan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.